Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Siti Andiara dengan NIM 11940100021 akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah. Adapun soal-soal yang akan dijelaskan dan dijawab yaitu soal bernomor ganjil, soal 1, 3, 5, 7, dan 9. Soal nomor 1 yaitu gambarkan peta konsep metodologi dakwah dan jelaskan. Sebagaimana dapat dilihat dalam peta konsep berikut, metodologi berasal dari kata metode yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan. Jika ditambah kata logos yang berarti ilmu, maka menjadi metodologi. Metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara atau jalan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sedangkan dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti seruan, panggilan atau ajakan. Atau dakwah juga dapat berarti proses mengajak, menyeru atau memanggil kepada jalan Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa metodologi dakwah adalah ilmu tentang cara yang benar, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk memperoleh kebenaran melalui suatu prosedur atau kaidah tertentu. Adapun ruang lingkup dari metodologi dakwah ini adalah proses dakwah itu sendiri, yaitu dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dan dakwah bil hal. Objek kajiannya merupakan objek material dan objek formal. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam metodologi dakwah ini adalah pendekatan istinbat, iktibas, dan istiqro. Metodologi dengan pendekatan istinbat artinya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk metodologi dakwah sudah tersedia di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan metodologi dengan pendekatan iktibas artinya metodologi dakwah meminjam ilmu lain sebagai ilmu bantu, dan metodologi dengan pendekatan istiqro artinya metodologi dakwah melakukan penelitian dari awal yang kemudian dijadikan metode baru. Dan yang terakhir, prinsip dan metode dari metodologi dakwah yaitu bil hikmah, mauizah hasanah, dan mujadalah al-ahsan. Soal selanjutnya nomor 3 yaitu dakwah sebagai aktivitas dan ilmu. Dakwah Islam adalah aktivitas yang berkaitan dengan proses penyampaian pesan keagamaan oleh dai kepada mad'u. Nah, dalam prosesnya ini dakwah memerlukan ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu dakwah. Dakwah sebagai aktivitas berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas proses penyampaian pesan keagamaan oleh dai kepada mad'u. Sedangkan dakwah sebagai ilmu harus dapat menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu tersebut. Seperti apa hakikat ilmunya, dari mana asal sumber ilmunya, dan apa tujuan serta fungsi dari ilmu tersebut. Dakwah sebagai aktivitas terbagi menjadi dua, yaitu secara naluri dan praktik. Secara naluri di mana umat tergerak hatinya untuk melakukan proses dakwah, atau dengan kata lain, ada panggilan di dalam diri umat tersebut untuk melakukan proses dakwah, yaitu menyeru kepada jalan Allah. Sedangkan secara praktik, di mana umat menjadikan aktivitas dakwah sebagai profesinya, maksudnya aktivitas tersebut menjadi pekerjaannya. Seperti contohnya ustadz dan ustazah yang sering warawiri di TV, mereka pekerjaannya adalah sebagai seorang dai. Nah, sebagai praktik ini, dakwah dapat dijadikan komoditas. Dakwah sebagai ilmu juga terbagi menjadi dua, yaitu secara teori dan praktik. Secara teori di mana seseorang mencari atau meneliti keilmuan yang berkaitan dengan dakwah atau bahkan menciptakan teori-teori baru mengenai dakwah Islam. Sedangkan secara praktik, para ilmuwan tersebut menguji teori-teori baru tadi kemudian diterapkan di dalam dakwah Islam. Para ilmuwan dakwah ini disebut pula praktisi dakwah.
Soal nomor 5 yaitu cari 5 ayat yang secara eksplisit menyebut kata dakwah. Yang pertama di Quran Surah Al-Imran ayat 104 secara jelas menyebut kata yad'una. Kemudian di Quran Surah Yunus ayat 25 menyebut kata yad'u. Kemudian di Quran Surah Nahl ayat 125 menyebut kata ud'u. Kemudian di Quran Surah Fussilat ayat 33 menyebut kata da'a. Dan yang terakhir di Quran Surah Al-Qasas ayat 87 menyebut kata wad'u. Keseluruhnya menyebut kata menyerulah atau serulah. Soal nomor 7 yaitu apa perbedaan dari ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan tablik. Ketiganya merupakan ilmu-ilmu yang saling berkaitan satu sama lain. Secara singkat, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dakwah. Dakwah kerap kali diidentikan dengan tablik, padahal keduanya berbeda. Dakwah bukanlah tablik, namun tablik termasuk ke dalam proses dakwah. Tablik adalah bentuk dakwah dengan penyampaian pesan keagamaan oleh dai kepada mad'u melalui media mimbar atau media massa dengan sasaran orang banyak atau halayak. Perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada pesan yang disampaikan. Pada ilmu komunikasi, pesan yang disampaikan berupa pesan umum yang bersifat general, sedangkan pada ilmu dakwah dan tablik, pesan yang disampaikan berupa pesan keagamaan yang lebih tepatnya agama Islam. Nah, selain itu, perbedaannya juga terletak pada segi komunikator, di mana pada ilmu komunikasi semua orang dapat menjadi komunikator, sedangkan pada ilmu dakwah dan tablik tidak semua orang dapat menjadi dai yang mengkonsentrasikan dirinya pada proses penyampaian pesan keagamaan atau proses dakwah yang menyeru kepada jalan Allah. Soal yang terakhir yaitu nomor 9, sebutkan 7 unsur-unsur dakwah. Yang pertama ada dai atau pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok maupun organisasi. Singkatnya, dai adalah orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u. Yang kedua ada mad'u atau objek dakwah, yaitu orang yang menerima dakwah baik itu individu maupun kelompok, baik itu muslim maupun non-muslim. Singkatnya, mad'u adalah orang yang menerima pesan dakwah yang disampaikan oleh dai. Yang ketiga, materi atau maudu al-dakwah adalah pesan yang berupa ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, meliputi persoalan akidah, syariat, muamalah, dan akhlak. Materi atau maudu al-dakwah inilah yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Dan yang keempat, ada media atau wasilah dakwah, yaitu alat yang digunakan oleh dai sebagai perantara untuk mencapai tujuan dakwah. Alat ini dapat berupa lisan, tulisan, maupun perbuatan. Yang kelima yaitu metode atau uslub dakwah adalah jalan, cara, atau prosedur yang harus ditempuh oleh dai untuk mencapai tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah khairul al-ummah. Yang keenam ada medan dakwah. Medan dakwah adalah tempat berlangsungnya proses dakwah. Dai harus mengetahui betul medan dakwahnya, karena dengan itu ia akan mampu menggunakan metode dan media yang tepat untuk mad'unya agar dakwahnya berlangsung secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada efek atau atsar dakwah, di mana setiap proses dakwah itu akan memberikan reaksi, yaitu efek atau atsar dakwah ini. Efek atau atsar dakwah ini juga disebut feedback atau umpan balik. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.